Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Pak. Tapi batuk-batuk, Pak. Batuk? Iya, Pak. Gak sehat? Ya. Lagi pancar robes ya, jadi kalian harus jaga kesehatan biar nggak sakit, Iya, Pak. biar nggak flu. Apalagi sekarang lagi musim flu, nah kalian harus jaga kesehatan. Iya, Pak. Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua. Iya. Masuk semua? Iya. Iya. Ya udah, Bapak cek dulu kehadirannya. Iya. Biar lebih mengaktifkan layanan pada pagi hari ini. Ya, Denovan hadir, Ferry Pak. hadir, Pindah. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah hadir semua pada kesempatan pagi hari ini. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ya alangkah baiknya dicek terlebih dahulu untuk kebersihan kelas. Monggo di bawah mungkin ada sampah-sampah kecil bisa dicek. Sudah bersih ya? Sudah bersih, Pak. Sudah dipiketin semua. Tadi pagi yang piket siapa? Saya. Berdua. Iya, Pak. Ya. Cek. Lain kali juga kalau semisal ada piket lagi, kalian harus lebih berangkat lebih dikasih lagi, lebih pagi lagi biar kelasnya tidak kotor. Iya, Pak. Ya, untuk memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ketua kelas bisa memimpin. Monggo, Pak. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? IPS, Pak. IPS. Materinya kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Globalisasi, Pak. Globalisasi. Jadi ya di slide. Iya, Nah, sudah. minggu kemarin pertemuan kemarin ada tugas nggak? Enggak. Nggak ada. Suruh belajar aja. Suruh Pak. belajar aja. Minggu kemarin tentang belajar tentang apa? PSB, Pak. PSB. Apa itu PSB? Perubahan sosial budaya, Pak. Perubahan sosial budaya. Terus Oke. kayak pengertian globalisasi, Pengertian globalisasi. Nah, ada yang tahu globalisasi itu apa? Ya. Saya globalisasi itu jadi memudahnya batas wilayah antar negara. Terus kita tuh bisa berbuat apa aja itu dengan tanpa ada batasan waktu wilayah gitu. Ya, betul. Betul sekali. Globalisasi pengertian yang sudah kita pelajari minggu kemarin itu sudah teman kalian paparkan tadi suatu keadaan global di mana satu negara dengan negara lain itu sudah tidak ada batasan. Jadi negara lain itu bisa dengan mudah masuk ke dalam negara lain. Ya, kita hari ini akan belajar materi baru. Kita berlanjut, kita next dari materi kemarin pengertian. Kita akan belajar tentang dampak-dampak globalisasi. Dampak-dampak globalisasi ada banyak, ada dua macam. Nanti kita akan belajar bersama-sama, baik itu positif maupun negatif. Ya, sebelum itu kita, Bapak ada sedikit video tentang dampak globalisasi. Bisa kalian cermati video yang ada di slide. Suaranya, Pak. Kurang pas ya? Iya. Kurang nggak? Kurang. Kurang dikit, Pak. Oke. Ada yang bisa menanggapi video tadi itu tentang apa? Sangat tangan ya. Saya, Pak. Kan itu tadi kan ada kayak budaya-budaya nari kayak gitu. Nah, dengan adanya budaya-budaya nari terus dipentaskan di kayak tadi ada rawa
melihat itu. Terus habis itu dari tempat pariwisatanya itu juga bisa semakin eksis. Terus habis itu kan di situ tempat pariwisata ada yang banyak yang jual ya. Nah itu perekonomiannya juga bisa meningkat kayak gitu Pak. Ada lagi? Hampir sama ya? Ya, kita bedah satu-satu video tadi. Ada banyak keberagaman yang ada di video tadi. Oke, yang pertama itu ada, bentar, ada Sadranan. Mohon maaf, ada Sadranan tadi yang ada di Bandungan, Kabupaten Semarang. Nah itu Sadranan sendiri suatu budaya yang lebih melekat pada masyarakat Jawa Islam, di mana masyarakat itu melakukan kegiatan budaya dengan makan bersama yang ada di kuburan atau tempat pemakaman umum, di mana dengan adanya kegiatan tersebut masyarakat itu bisa melestarikan budaya dengan mengunjungi atau berziarah di makam para leluhur. Itu dari Sadranan sendiri. Terus yang kedua tadi ada batik Bagas Kawijayan di Bandungan juga. Nah itu sama. Di Semarang sendiri hampir sama dengan di daerah lain yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa. Semarang punya beberapa motif ciri khas yang ada di batik Semarang, yaitu salah satunya yaitu batik tentrum kalau Bapak tidak salah. Terus yang kedua ada batik Bandung atau batik Parang, mohon maaf, batik Parang. Yang ketiga yaitu ada batik pesisir, di mana batik pesisir itu sendiri lebih menjabarkan atau mendeskripsikan tentang daerah pesisir yang ada di Semarang, yaitu Semarang Utara. Yaitu daerah Semarang Utara ada tentang apa? Pesisir ya, pesisir. Nah di situ batik sendiri dapat menggambarkan baik keanekaragaman pesisir, baik ikan, baik terumbu karang dan sebagainya. Itu salah satu motif yang ada di batik Bagas Kawijayan Semarang. Terus yang ketiga yaitu ada Rawa Pening Performance Art. Ada yang tahu dari acara tersebut apa saja yang ada di Rawa Pening Performance Art? Nari apa itu Pak? Tari itu salah satu tari kebudayaan yang ada di Semarang, yaitu mengenai sejarah Rawa Pening. Itu yang ada di kegiatan atau acara event Rawa Pening Performing Art. Terus yang selanjutnya di Rawa Pening Performing Art sendiri juga ada larung sesaji. Itu termasuk dalam kegiatan di event tersebut, di mana kegiatan tersebut itu lebih menekankan atau melakukan pelarungan atau menghadirkan debu dari orang atau tokoh masyarakat yang dilakukan di Rawa Pening. Yang ketiga yaitu dari kegiatan tersebut atau event tersebut yaitu ada drama tari Dharma tentang tari-tarian. Yang selanjutnya ada juga tari sendera tari. Yang selanjutnya ada nampak bentuk masuk juga dalam event tersebut. Ada juga tari senda Mantana. Ada juga tari resik candi. Kalau ini hampir sama dengan yang ada di Dieng. Tahu nggak yang tradisi yang ada di Semarang ini, ritual Candi Resik Festival Gedong Songo? Ada yang tahu? Persamaan dengan yang ada di Dieng? Nggak tahu. Kalau yang di sini dengan yang di Dieng itu sama-sama melakukan ritual, salah satunya yaitu dengan memotong rambut atau rambut gimbal, bisa rambut gimbal dari anak-anak atau rambut dari tokoh masyarakat tersebut. Selanjutnya ada, sudah selesai. Itu salah satu contoh budayaan yang ada di Semarang. Termasuk ke dalam
pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu dampak globalisasi. Berarti Oke. positif ya Pak ya? Ya, itu termasuk ke dalam dampak positif dari dampak globalisasi. Oke, kita next. Oke, salah satu dampak globalisasi sendiri yaitu ada dua, yaitu dampak apa? Positif dan negatif. Dampak positif dan juga dampak negatif. Ada yang ingin membacakan dampak positif dari globalisasi yang pertama? Saya Pak, dampak positif globalisasi yang pertama berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi Pak. Ya. Yang kedua? Yang kedua meningkatnya efektivitas dan efisiensi Pak. Yang ketiga perekonomian suatu negara semakin meningkat. Yang keempat komunikasi semakin cepat dan mudah. Dan yang kelima berkembangnya dunia pariwisata Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama kita bahas satu-satu. Poin pertama yaitu dampak positif globalisasi tentang berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi yang tahu contoh dari dampak poin pertama apa? Ya. Saya Pak, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu kan dulu kalau misalnya kita pembelajaran itu tuh kita nggak pakai proyektor, terus dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi terus pakai proyektor, terus habis itu dulu kan pembelajaran harus tatap muka, terus sekarang kan bisa daring dengan apa, pokoknya yang penting ada gadget dan internet aja, itu kan berarti udah merupakan dampak dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, betul sekali. Salah satu dampak positifnya tadi ya, dengan adanya proyektor kalian bisa melihat seperti ini dengan mudah materi pembelajaran yang bisa Bapak share di laptop, kalian bisa melihat dengan mudah. Terus juga dampak positifnya yang ada di bidang IPTEK yaitu tadi kalian bisa lebih mudah lebih mengenal tentang budaya yang ada di Semarang lewat video tadi yang ada di depan. Yang kedua ada yang ingin menjelaskan meningkatkan efisiensi dan efektivitas apa? Kalau salah dibenarkan ya Pak. Ya, tidak ada yang salah kalau pembelajaran kali ini. Baik, Pak. Nah, Meningkatkan efektivitas dan efisiensi itu contohnya kayak beli tiket dulu Pak. Tiket kereta api, tiket pesawat, itu kan kita nggak harus datang ke tempatnya Pak. Ya, Kita bisa betul. memanfaatkan melalui smartphone lah. Kita bisa beli tiket kayak gitu Pak. betul, betul. Salah satu, ya, betul. Terima kasih. Itu salah satu positifnya ya. Betul sudah dipaparkan, sudah dijelaskan oleh teman kalian tadi. Dengan adanya teknologi juga meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi dari kita bekerja. Baik tadi sudah dijelaskan dalam mencari tiket atau membeli tiket kita tidak usah atau tidak perlu datang ke loket, tetapi kita bisa menggunakan handphone kalian untuk kepentingan tersebut. Yang ketiga ada yang ingin menjelaskan? Ya, Pak. Ya, mana? Kalau contohnya perekonomian suatu negara semakin meningkat itu kayak dengan bebas Pak. Ya, Dengan bebas itu kayak ekspor impor dari Indonesia ke luar negeri seperti beras di Indonesia kan banyak Pak, dikirim ke Thailand, ke Vietnam dan lain-lain. ya, betul. Terima kasih. Ya betul sekali tadi sudah dijelaskan juga perekonomian suatu negara semakin meningkat atau semakin maju. Salah satu dampaknya tadi dengan adanya globalisasi, tidak adanya batasan ruang antara satu negara, satu wilayah dengan negara lain atau wilayah lain dapat meningkatkan perekonomian atau memajukan perekonomian. Salah satunya dengan adanya kegiatan ekspor impor dari satu negara atau satu wilayah ke wilayah lain atau negara lain. Yang keempat yaitu ada komunikasi semakin cepat dan mudah. Hampir sama dengan poin pertama berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya pengetahuan dan ilmu teknologi yang semakin cepat berhubungan dengan semakin cepatnya dan semakin mudahnya komunikasi yang ada di dunia saat ini. Itu salah satunya tadi kembali lagi ke video awal, kalian dapat dengan mudah melihat, dapat mengetahui kebudayaan yang ada di sekitar kita yang ada di Semarang. Itu dengan adanya komunikasi semakin cepat dan mudah. Yang kelima yang terakhir yaitu ada berkembangnya dunia pariwisata. Tadi balik lagi dengan adanya saling berhubungan antara 4, 5 dan juga 1 itu saling berhubungan dengan adanya teknologi yang semakin pesat, semakin maju, komunikasi akan semakin maju, semakin canggih, maka dunia pariwisata akan semakin mudah atau akan semakin populer diketahui oleh masyarakat lain, diketahui oleh masyarakat di luar Semarang. Ada yang ingin ditanyakan terkait dampak positif globalisasi? Mungkin dari Bapak dalam menerangkan
Udah paham ya? Udah paham? Kita next ke dampak yang kedua. Ada positif, pasti ada negatif. Iya. Kalau negatif itu yang bagaimana? Yang jelek atau yang buruk? Yang Yang jelek buruk. Yang buruk-buruk ya, betul. Negatif itu yang buruk-buruk. Dampak negatif globalisasi ada 5. Westernisasi yang pertama. Apa? Ada yang bisa menjelaskan? Westernisasi. Ya. Ya. Ini Pak, kalau nggak salah itu westernisasi, west itu barat Pak. Berarti mungkin ini Pak, budaya kebarat-baratan mungkin gitu Pak. Ya, betul. Itu poin atau inti dari westernisasi, betul yang sudah teman kalian paparkan atau jelaskan. Westernisasi yaitu sikap atau budaya kebarat-baratan, di mana budaya barat atau budaya luar negeri itu masuk ke dalam budaya kita. Salah satu contohnya, ada yang ingin menjelaskan, memaparkan contoh dari westernisasi? Saya Pak berpakaian, kalau dulu kan kayak kalau timur, orang timur kan biasanya pakaiannya tertutup. Ya. Nah, dengan adanya meniru budaya kebarat-baratan itu tuh pakaian itu yang terbuka-buka, yang seksi kayak gitu. Ya, betul. Salah satu contoh budaya atau dampak dari westernisasi yaitu tadi budaya atau fashion dari budaya lain, itu budaya luar negeri itu masuk ke dalam kita. Jadi dampak negatifnya yaitu budaya barat, fashionnya yang minim, pakaian minim itu sudah bisa masuk atau sudah masuk ke dalam budaya kita. Nah itu kurang tepat dengan budaya yang ada di Indonesia. Terus ada lagi kebudayaan atau contoh dari westernisasi yaitu penggunaan bahasa. Kalian tahu bahasa Jaksel? Oh iya. Nah, itu lah. Ya, kalau gue Pak. Ya itu, lo gue itu juga termasuk ke dalam dampak dari westernisasi. Ada juga selain bahasa, fashion, makanan. Ada yang tahu makanan yang sekarang lagi digandrungi oleh kalian? Jajanan. Kromboloni. Nah itu bisa masuk karena dari budaya luar. Dimsum juga dari budaya luar. Nah itu menjadi salah satu dampak positif dari westernisasi kalau di bidang makanan tadi, karena kalian bisa mengenal, tetapi kalian juga harus lebih menjaga, melestarikan makanan yang ada di Indonesia, makanan khas lokal. Salah satunya yaitu kalian terpelkon. Yeah. Nah itu kalian tetap harus melestarikan, harus menjaga makanan tersebut supaya tidak punah atau diklaim oleh negara lain. Gitu. Yang kedua, dampak negatif yang kedua yaitu ada demoralisasi. Ada yang tahu demoralisasi itu apa? Di depan. Oh. Ya, contoh dampak negatif demoralisasi itu masalah kesejahteraan mental. Jadi sering terkait dengan masalah mental seperti stres, kecemasan, dan depresi. Oh iya, tuh. Betul. Terima kasih. Beri aplaus buat Mas Yohan. Biar kalian nggak ngantuk, Bapak melakukan pembelajaran luar, kalian juga bisa lebih aktif, bisa lebih aktif, bisa lebih tahu tentang pembelajaran ini. Karena dengan kalian tahu pembelajaran yang ada di sekitar kalian, kalian berarti lebih paham tentang pembelajaran ini. Ya, yang kedua tadi demoralisasi dapat lebih mudahnya atau garis besarnya yaitu menurunnya moral atau perilaku atau akhlak dari seseorang. Itu bisa juga berhubungan dengan westernisasi tadi. Dengan westernisasi, budaya barat yang kurang bagus atau tidak pantas masuk ke dalam Indonesia, berarti bisa berdampak juga dengan demoralisasi. Akhlaknya, attitude-nya, moralnya akan turun. Itu salah satu contohnya tadi kenakalan remaja, banyak sekali. Graffiti, kalian membuat graffiti, kalian tahu graffiti? Ya, graffiti, terus kalian bisa melihat mural yang ada di pinggir jalan yang kurang panas, itu salah satu contoh dari demoralisasi, kenakalan remaja. Terus pembunuhan, pencurian, nah itu juga termasuk dalam contoh demoralisasi. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait dua dampak tadi, westernisasi dan juga demoralisasi? Paham. Paham? Cukup? Oke, kita lanjut ke dampak yang ketiga, yaitu ada kesenjangan sosial ekonomi. Ada yang ingin menjelaskan?
Ya. Saya pelajari kesenjangan sosial ekonomi itu tuh yang kaya semakin kaya, kayak yang miskin semakin miskin. Terus dengan adanya globalisasi kan misal nih orang yang bisa jualan online, misalnya di TikTok Shop ya, itu tuh dia bisa gampang banget cari duit. Tapi yang orang-orang yang nggak melek teknologi itu tuh dia lebih susah cari duit. Terus kayak jualan biasa di kaki lima itu makin sepi. Karena apa? Karena penduduk atau rakyat Indonesia itu lebih suka belanja di kayak marketplace. Jadi yang jualan di marketplace itu bisa yang makin kaya, terus yang jualan di tempat biasa itu bisa makin miskin seperti itu. Tuh, beri plus buat Mbak Frida. Ya betul tadi yang sudah teman kalian paparkan, kesenjangan sosial ekonomi tadi, yaitu adanya jarak antara si miskin dengan si kaya. Si miskin akan semakin miskin karena tidak melek teknologi, tidak mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan si kaya akan semakin kaya karena mereka punya pengetahuan, punya wawasan, punya ilmu tentang bisnis, tentang bagaimana cara melakukan bisnis yang baik, yang benar, yang maju, supaya bisnisnya itu dapat lebih maju, lebih terarah lagi ke sana. Salah satu contohnya tadi penggunaan marketplace. Nah itu sekarang kalian menjual barang, membeli barang itu tidak langsung, tapi bisa dilakukan dengan di rumah, bisa dilakukan di mana saja, di tempat mana saja, menggunakan teknologi, menggunakan handphone. Nah kalian bisa menggunakan hal tersebut untuk mengurangi adanya kesenjangan sosial ekonomi. Yang keempat, ada pencemaran lingkungan. Salah satu dampak negatif juga dari globalisasi ini, yaitu pencemaran lingkungan. Dengan adanya tadi perkembangan dunia industri yang semakin pesat, yang semakin maju pada era sekarang, pencemaran lingkungan semakin masif, semakin banyak karena pabrik-pabrik teknologi semakin banyak, semakin bertumbuh di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Salah satunya yang kabar yang terbaru yaitu ada di Pantura, di Pantai Utara Jawa Tengah, itu akan dilakukan pembuatan kawasan industri. Nah itu bisa melakukan atau bisa mencemari lingkungan. Nah, itu kalau kita tidak bijak dalam melakukan pembangunan secara berkelanjutan, maka pencemaran lingkungan ini akan dapat dengan mudah, yang ada di sekitar kita akan dapat dengan masif, atau kita akan lebih mudah melakukan atau melihat pencemaran lingkungan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu individualisme yang semakin tinggi. Ada yang ingin berpendapat? Individualisme semakin tinggi ya? Ada yang tahu? Bisa coba. Ya, gimana? Jadi kan sekarang apa-apa lewat HP Pak ya, terus pokoknya lewat HP bisa. Terus jadi anak-anak tuh makin ini males gitu buat berinteraksi sama orang lain. Terus habis itu kalau misal ketemu orang, kalau zaman dulu itu tuh kan kayak nyapa, menegur kayak gitu. Nah karena adanya globalisasi, terus habis itu dia tuh jadi kayak nggak negur. Terus yaudah aku nggak mau hidup kamu ya. Ya udah nggak ngurusin kehidupan orang lain. Ya betul, itu salah satu contoh dari individualisme yang semakin tinggi ya, semakin acuh tak acuh, semakin apatis. Itu kalian kalau dari zaman dulu, zaman bapak itu kalau melihat atau berpapasan dengan orang, pasti kalau tidak menunduk kita pasti salam terlebih dahulu. Kalau nggak saling, kita menyapa terlebih dahulu. Tapi seiring zaman semakin maju, semakin berkembang, budaya seperti ini, individualisme itu semakin tinggi. Karena tadi mungkin budaya Indonesia mungkin semakin bergeser karena masuknya westernisasi, budaya dari luar negeri mengakibatkan individualisme semakin tinggi. Salah satu contohnya kalau kalian beli makanan di kantin atau lagi jajan di kafe, yang kalian lakukan apa? Pegang HP ya. Pegang HP, bermain HP. Nah itu bentuk contoh dari individualisme yang semakin tinggi. Tuh. Ada yang ingin ditanyakan terkait materi tadi, dampak negatif globalisasi? Sudah paham semua. Dari kelima dampak
Sudah. Oke. Untuk itu Bapak ini mengetes bagaimana pemahaman kalian tentang dampak globalisasi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, kalian bisa menyebutkan dan juga menganalisis dampak globalisasi yang ada di sekitar kalian. Bebas, kalian bisa menyebutkan apa saja dari pemaparan yang sudah kita pelajari tadi. Kelompok ya Pak ya? Iya, kelompok. Perwakilan kelompok bisa langsung angkat tangan dan bisa langsung presentasi di depan. Diskusi berapa menit Pak? Diskusinya 10 menit. Setelah diskusi nanti perwakilan kelompok bisa dari ketua atau dari anggotanya bisa langsung maju ke depan untuk memaparkan tugas kali ini. Iya. Kalian bisa diskusi terlebih dahulu ya terkait tugas tersebut. Baik Pak. Siap, Pak. Ada yang sudah? Bentar Pak. Bisa langsung kita memaparkan, kita membahas terkait tugas tersebut. Ini gampang sekali yang ada di sekitar kalian, yang ada di lingkungan kalian. Dampak bisa dampak positif, bisa dampak negatif yang ada di sekitar kalian. Entah itu di bidang apapun, di bidang iptek, teknologi, atau iptek tadi, komunikasi, budaya dan sebagainya. Kalian bisa menyebutkan salah satu. Salah satu saja. Duduk atau berdiri Pak? Presentasi yang biar teman kalian bisa melihat bagaimana hasil kerja dari kelompok kalian. Perwakilan bisa maju? Sudah. Sudah. Dari Mas Ferry atau Mas Genovan bisa mewakili kelompoknya. Sudah Mas? Belum Pak. Belum. Mas Genovan sudah? Sudah. Gak apa Mas duluan, gak apa. Mewakili kelompoknya. Biar yang lain juga nanti tambah termotivasi dengan adanya kelompok yang sudah masuk. Oke, selamat pagi. Pagi, Jadi Pak. saya akan memaparkan hasil analisis dampak globalisasi sekitar kita. Ya, saya akan memaparkan dampak negatif dari individualisme ya. Dapat mencakup itu isolasi sosial, ketidakpedulian terhadap kebutuhan kolektif, dan penurunan solidaritas dalam masyarakat. Individu yang terlalu fokus pada diri sendiri mungkin kurang memperhatikan kesejahteraan bersama dan kebutuhan orang lain. Selain itu, individualisme berlebihan dapat mengarahkan pada persaingan yang tidak sehat, kurangnya dukungan sosial, dan kurangnya rasa keterikatan dalam masyarakat. Ini bisa berdampak pada hubungan antara individu dan membuat masyarakat kurang kooperatif dalam mengatasi tantangan bersama. Mungkin itu pemaparan dari hasil saya. Sekian dan terima kasih. Ya, beri aplaus buat Mas Genovan dan kelompoknya. Ya, terima kasih atas pemaparannya, presentasinya. Ya, betul sekali. Tadi tentang apa? Individualisme yang semakin tinggi ya tadi. Dengan adanya individualisme yang semakin tinggi itu berdampak negatif tentang dengan adanya globalisasi tadi. Jika semakin tinggi atau semakin individualisme semakin tinggi atau semakin erat juga tidak baik, tetapi juga individualisme semakin rendah juga tidak baik. Artinya jika semakin banyak atau semakin berlebihan atau secara berkurang juga tidak baik. Hal
yang berlebihan maupun yang kurang juga tidak baik dalam hal pembelajaran, khususnya di globalisasi, di individualisme. Dan di individualisme salah satu contohnya tadi dengan adanya semakin tinggi di individualisme semakin tinggi, salah satunya contohnya bisa dijelaskan? Berlebihan dapat mengarah pada persaingan yang tidak sehat. Persaingan yang tidak sehat. Kalian bersaing dengan satu sama lain secara tidak sehat dalam hal prestasi. Kalian mungkin curang. Misal Mas Denovan dalam hal pengetahuan lebih unggul dibanding dengan Mas Ferry. Nah, Mas Ferry mungkin tidak terima dengan nah, mungkin Mas Ferry dalam ulangan bisa menyontoh atau bisa melakukan hal yang curang. Nah, itu termasuk ke dalam individualisme yang berlebihan tinggi. Sedangkan yang rendah tadi ada juga kan Mas, kalau tidak salah. Membuat masyarakat kurang kooperatif dalam mengatasi tantangan bersama. Ya, kurang kooperatif atau lebih ke apatis ya. Kalian misal ada teman kalian yang sakit, kalian tidak menjenguk atau tidak menanyakan kabar dari teman kalian. Nah, itu dampak dari individualisme yang tinggi. Ada yang ingin bertanya atau menyanggah terkait pemaparan dari presentasi kelompok tadi? Tidak ada. Ya, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Ada yang ingin maju? Ya. Saya Pak. Ya. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai dampak negatif dari globalisasi, yaitu kenakalan remaja. Nah, yang sering kita temui itu adalah kenakalan remaja merokok, terus habis itu kenakalan remaja kayak suka melihat konten-konten yang berbau pornografi. Itu karena adanya dari globalisasi, yaitu semakin mudahnya kita atau seseorang itu mengakses apapun berbagai informasi tanpa ada batasan. Itu dampak negatifnya. Banyak anak-anak yang meniru hal-hal tersebut. Nah, itu masuk ke demoralisasi, dan hal ini harus segera diatasi. Nah, cara mengatasinya itu contohnya dengan cara dari orang tua itu harus memberikan perhatian khusus ke anaknya. Nah, di HP juga dikasih kayak kalau anak-anak dikasih YouTube Kids, jangan sampai melihat konten-konten yang enggak sesuai dengan usianya. Kemudian dari sekolah juga harus melakukan bimbingan itu BK, itu sangat perlu di situ. Terus habis itu diberikan ilmu agama sejak dini. Terima kasih. Beri aplaus buat ya, betul, tadi ada tentang kenakalan remaja ya. Ya, tentang kenakalan remaja salah satu negatifnya ya tadi mencuri, terus moralnya turun atau demoralisasi. Nah, itu tidak termasuk dalam budaya kita. Budaya kita itu tolong menolong, bersimpati, saling bertegur sapa, berbuat baik. Nah, itu salah satu budaya kita. Itu budaya baik yang ada di kita. Nah, dengan adanya tadi kenakalan remaja, budaya kita itu semakin luntur, semakin muda. Nah, tugas kita sebagai generasi yang akan datang, kalian harus tetap melestarikan budaya yang ada di sekitar kita, budaya yang baik yang ada yang kita. Seperti tadi bertegur sapa. Kalau kalian pagi pasti ada saling sapa. Nah, itu harus tetap dilestarikan karena dengan adanya kegiatan tersebut kalian dapat lebih sumeh dalam bahasa Jawanya, lebih lebih mudah tersenyum, tidak merengut dengan orang lain. Nah, itu salah satu contoh mudahnya ada di budaya kita. Oke. Kelompok terakhir ya. Ya Pak, sebutkan dan analisis dampak globalisasi sekitar kita menurut kelompok kami, yaitu salah satunya ini Pak, perkembangan teknologi Pak. Nah, perkembangan teknologi ini salah satunya sekitar kita itu ada ini Pak, mobil listrik Pak. Nah, itu ada mobil listrik, itu juga kan ngecas Pak, pakai listrik Pak, jadi mengurangi polusi juga Pak.
Terus ada ini Pak, apa moda listrik Pak, moda listrik. Terus salah satu perkembangan teknologinya juga itu zaman dulu kan tidak ada handphone Pak, sekarang ada handphone. Jadi menurut kelompok kita kalau mau menghubungi saudara kita yang jauh yang kerja di Jepang itu juga bisa Pak sekarang Pak, tidak perlu kirim surat lagi Pak. Terus teknologi yang lain masih ada banyak sih Pak. Yang mungkin salah satunya itu aja Pak. Positif ya Pak ya. Iya positifnya. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Beri aplaus buat kelompok yang ada di depan. Ya, tadi sudah dipaparkan tentang perkembangan iptek ya, kemajuan ilmu teknologi dan komunikasi. Tadi dipaparkan bahwa dampak positif dari iptek. Salah satunya dengan adanya komunikasi yang semakin canggih, semakin maju, dapat dengan mudah melakukan komunikasi dengan keluarga kita, dengan teman kita, dengan kerabat kita yang ada di luar daerah atau di luar negeri. Nah, itu salah satu dampak positif dari globalisasi di bidang iptek. Masuk juga tadi selaras atau berhubungan dengan majunya komunikasi. Dengan adanya majunya komunikasi, perkembangan iptek yang semakin maju, tadi balik lagi kita ke depan. Apa? Kalian bisa lebih mengenal budaya kita, kalian bisa lebih melestarikan budaya kita. Salah satunya tadi yang ada di sekitar kalian aja saja lah. Tadi salam senyum sapa itu budaya yang melekat di masyarakat Indonesia itu. Ada yang ingin ditanyakan terkait materi kali ini, terkait tugas tadi dari semua? Sudah paham? Paham semua? Oke. Kalian mau ngapain setelah ini? Pembelajaran? Oh pulang? Ada pembelajaran lagi nggak? Sudah jam terakhir ya? Sudah jam terakhir. Oke. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin refleksi terlebih dahulu. Apa yang kalian ketahui, apa yang kalian kurang ketahui tentang pembelajaran kali ini? Oke. Bisa ditulis terlebih dahulu 5 menit. Oke Pak. Sudah Pak. Sudah? Ya, bisa di situ saja nggak Pak? Oh, di sini. Ya. Kirim di Google Doc ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Sudah Pak, pembelajarannya ya cukup menyenangkan, ada video, terus habis itu ada PowerPoint, terus udah cukup paham sih tadi ada materi dampak positifnya, terus ada dampak negatifnya, dampak positifnya yaitu apa, perekonomian meningkat, terus habis itu dampak negatifnya ada demoralisasi kayak gitu Kak. Ya, terima kasih. Ada lagi? Cukup ya? Sama. Ya, betul. Refleksi kali ini tentang dampak globalisasi kita berhubungan dengan budaya kita, budaya yang ada di sekitar kita. Kalian dapat lebih mengenal budaya kita dengan adanya globalisasi, baik itu secara dampak maupun secara pengertian kemarin yang sudah kita bahas di minggu lalu. Mungkin itu saja yang Bapak bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin dari pembelajaran selanjutnya bisa kalian persiapkan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.